berbicara tentang orang-orang yang masuk Islam mula-mula. Yang pertama-tama yang masuk Islam Sayyidina Abu Bakar dari laki-laki. Yang perempuan Sayyidatuna Khadijah. Yang kedua pemuda Sayyidina Ali. Yang perempuan anak-anak gadis Sayyidatuna Fatimah. Yang keempat yang baru masuk Islam daripada budak yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Langsung berurutan Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdullah bin Zubair. Itu semuanya sudah kita bahas. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas, begitu juga Abu Dzar Al-Ghifari, dan yang sekarang Sa'id bin Zaid. Iparnya Sayyidina Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab adiknya namanya Fatimah kawin dengan Sa'id bin Zaid. Tatkala turun ayat Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa, Sayyidina Umar marah-marah karena adiknya masuk Islam. Fatimah dengan Sa'id bin Zaid. Didengerin sama Sayyidina Umar lagi di rumahnya dari luar lagi pada baca surat Taha. Terketuk hatinya. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Terketuk Sayyidina Umar. Apa ini yang dibaca? Dibilang baru turun ayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilang ajak aku ke Rasulullah. Aku mau menghadap Muhammad dan aku mengulurkan tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ini dia Sa'id bin Zaid, iparnya Sayyidina Fatimah bint Al-Khattab, ukht Sayyidina Umar. Dia kawin dengan adiknya Sayyidina Umar. Min sabiqin, dan dia termasuk asyara al-mubasysyirin bil jannah. Sa'd bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zubair, Abdullah bin Zubair. Itu semuanya nama-nama siapa? Nama-nama mubasysyirin bil 10 orang yang diberitakan kabar berita gembira pasti penghuni surga. Masya Allah. Yang bilang siapa? Rasul. Kalau salat Jumat di rakaat kedua kita bilang wal asyarah al mubasysyirin bil jannah. 4 khalifah dan 6 sahabat. Sa'ad, Sa'id, Ibn Zubair, Abdullah bin Abbas, begitu juga Amr bin Jarrah, ya, yang satu lagi anaknya ya daripada Sayyidina Abbas, ya. Itu semuanya mereka orang-orang yang disebut al-mubasysyirin bil jannah. Sa'id bin Zaid dari bangsa Quraisy, dari kabilah Al-Adawi. Dia punya istri namanya Fatimah bint Al-Khattab, ukht Sayyidina Umar. Dia dinamakan Ummul Fadl, dapat anak darinya Fadl. Lubabah bint Al-Harith Al-Hilaliyah. Wa Ummul Fadl Lubabah bint Al-Harith Al-Hilaliyah, zauj Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wa Ubaidah bin Al-Harith ya, bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Wa Abu Salamah Abdullah bin Abdullah Al-Asad Al-Makhzumi Al-Qurashi, ibnu ammati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, semuanya keluarga Rasulullah. Kalau melihat nasab-nasabnya sahabat, semuanya misanan ketiga, misanan kedua, sepupu, apa lagi ya? Yang kedua, kalau misanan kedua apa namanya? Misanan 2 kali apa namanya? Apa misanan kalau 2 kali? Kalau misanan sekali, kalau kedua kali apa namanya? Bukan misanan, apa namanya? Nah itulah Abu Salamah yang Ummi Salamah itu juga misanan Rasulullah SAW, Bani Makhzum, ibn ammah Rasulullah SAW, dari anak bibinya Rasulullah. Ya. Begitu juga Uthman bin Mab'un Al-Jumahi Al-Qurashi, itu semuanya daripada Bani Quraisy. Wal Argam ibn Al-Argam Al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Itu semuanya orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Masuk Islam cepat. Masuk Islam enggak lama Rasulullah turun wahyu dan Rasulullah umumkan Islam, terangkan Islam, semua pada masuk Islam. Di antaranya min as-sabiqin al-awwalin Khalid bin Sa'id bin As ibn Umayyah ibn Abd Syams al-Umayyi al-Qurashi. Ini juga disebut Abu Uhayha, terkenal dengan Abu Uhayha, Khalid bin Sa'id dari Bani Abd Syams, dari Bani Umayyah dan Quraisy. Karena Abu Sa'id Quraisy, bapaknya Sa'id bin Al-As, orang terkenal di suku bangsa Quraisy, pemimpin.
Idza atamma lam ya'tamma Quraisy ijlalan lah. Masya Allah. Mereka kalau sudah memakai imamah pakaian-pakaian kebangsawanan, udah semuanya menghormati dia. Sa'id bin al-As. Ya. Karena Khalid bin Sa'id qad ra'a fi manami anna sayaqa fi hawiyah fa adrakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Khalid ini bermimpi katanya. Di dalam mimpinya dia bakal kena masuk jurang api neraka. Diselamatkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jurang kekufuran jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamatkan, wa inni akhidun bihujjazikum wa antum tatafallatuna min minan nar. Aku mau menyelamatkan kalian semuanya, mengangkat tali pinggang kalian supaya jangan terlepas kecebur ke api neraka. Tapi sebagian kalian tetap masuk neraka juga. Banyak isanannya, sepupuhnya Mindon. Apa Min? Namanya Min. Kalau sekali sepupuh. Di sana kalau dua kali mindonnya semua banyak yang nggak masuk Islam. Diselamatin sama Rasulullah nggak bisa juga. Diajak Islam nggak mau juga. Tapi yang selamat seperti dia ya. Khalid dia ngimpi ketakutan seperti dia bakal jatuh ke api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menyelamatkannya, langsung didatang sama Rasulullah. Masya Allah. Mimpi tadi. Nah, mimpi. Diceritain, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku tadi mimpi begini mau kecebur ke api neraka, tapi engkau selamatkan. Ila ma tad'u ya Muhammad? Apa yang kau ajakku? Kata Rasulullah, ad'uka ila ibadatillah. Aku ajak engkau, aku selamatkan engkau dari jurang api neraka kejahiliahan, kekufuran, kesyirikan, ke dalam ibadah kepada Allah Subhanahu, jangan kepada Lata wal Uzza wal Hubal. Ya. Wahdahu la syarikalah. Esakanlah dia, jangan sekutukan dia. Wa antakhla'a ma anta 'alaihi min ibadatil asnam. Engkau cabut dirimu, lepas dirimu, berhenti daripada segala penyembahan-penyembahan Lata wal Uzza dan Hubal. Batu-batuan apapun, tidak, la yasma' wala yansut wala yubsir wala yanfa' wala yudur, kata Rasulullah SAW. Engkau menyembah batu, patung, kayu, bata, ya, batu, enggak mendengar, enggak ngelihat itu batu, enggak bisa mendengar, enggak bisa jalan sendiri, enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa memberikan madarat, ngapain kau sembah katanya. Allahumma shalli wa sallim. Sebagusnya wal ihsan ila walidayk, engkau berlaku baik, berbakti kepada kedua ibu bapakmu. Wa alla tuqtala waladak khasyatal faqr. Jangan engkau nanti di masa-masa kemiskinan, kelaparan, engkau takut kelaparan, anakmu engkau bunuh. Orang-orang jahiliyah begitu. Ya, dia membunuh anaknya takut miskinan. Orang jahiliyah modern sekarang, ya kan? Ada nggak yang begitu? Dia takut, ini banyak anak bunuh aja deh. Nggak boleh, itu jahiliyah al-ula. Wa alla tukarrib al-fahisha ma dhahara minha wa batan. Jangan kau dekati segala perbuatan yang keji, maksiat kabair yang tidak diridhai oleh Allah. Jangan kau dekati. Wa anna taqtula nafsan haramallahu qatlaha illa bil haqq. Jangan kau membunuh satu nyawa pun kalau itu bukan hak, dibolehkan kau membunuh. Wa alla tukarriba malal yatim. Jangan kau dekati, jangan kau makan harta anak yatim. Illa billati hiya ahsan, kecuali dalam niat yang baik, yaitu memutarkan uangnya, mengambil sedikit keuntungan boleh, ya, dan membalikan harta anak yatim kalau sudah dia baligh. Wa an tuhsina hatta yablugha ashuddah wa an tuwafiyal kaila wal mizan bil qist. Engkau kalau dagang, baguskan timbangan berat takaranmu, jangan dilebihi, jangan dikurang, yang adil di dalam penjualan. Wailun lil mutaff alladzina idza kalu 'alan nasi yastawun wa idza kaluhum aw wazanahum yukhsirun. Dilaknat dan dikutuk dan ditempatkan di wail, lembah api neraka, orang-orang yang melebihkan, mengurangkan timbangan-timbangan, takaran-takaran. Nauzubillah min. Zaman Nabi Allah Syuaib umatnya begitu. Wa anta adil fi qawli. Engkau harus adil di dalam ucapanmu, walau hakam ta'ala dawi garabak. Ya, gurbah.
Walaupun engkau menghukum, mengadili saudaramu sendiri, kerabatmu sendiri, engkau harus adil. Au wa antu fiya liman ahadda. Kalau engkau nanti mati sesuai dengan perjanjian ini, yaitu perjanjian baiat Islam. Nabi membaiat dia, kalau mau begini engkau kerjakan dan masuk Islam. Fa aslama radhiyallahu taala anhu. Dia masuk Islam dengan baiatnya, janjinya sama Rasulullah. Beberapa janji tadi, dari pertama jangan menyembah patung berhala, ya, jangan berbuat baik pada orang tua, jangan engkau membunuh anakmu takut kefakiran, jangan engkau dekati maksiat kekejian, jangan engkau membunuh seorang nyawa yang tidak hak, jangan engkau makan anak yatim kecuali sudah besar, engkau balikan hartanya, dan jangan engkau mengurangi menambahi di dalam takaran dan timbangan, dan yang terakhir engkau harus berlaku adil di dalam perkataanmu walaupun engkau menghukumi daripada kerabatmu yang dekat, dan terakhir kalau engkau mau mati dalam perjanjian ini, kalau mau masuk Islam, berbaiat kepadaku, mau jalanin ini semua, dia jalanin, dia bilang asyhadu an la ilaha. Wa hina idzin ghadiba ali abuh. Pas dengar anaknya masuk Islam, bapaknya marah. Siapa bapaknya tadi? Khalid, anaknya Sa'id ibn al-As, ya. Marah dia, bin Umayyah. Marah katanya. Dipukulin. Enggak dikasih makan. Ya. Dibalik lagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia duduk sama Rasulullah. Udah, engkau jangan pulang ke rumah bapakmu. Di sini makan bersamaku, kata Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Rasulullah yang tanggung dia, daripada ente pulang dipukulin, digebukin, ente nggak dikasih makan, udah ente udah Islam, duduk sama aku, kata Rasulullah SAW. Udah lama nggak ketemu bapaknya, nggak ketemu, ya. Bahkan ada saudaranya namanya Amr bin Sa'id, ya, masuk Islam setelah dia lihat kakaknya baik, kakaknya di rumah Quran, di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah, majlis ilmu, sholat bersama Rasulullah. Adiknya Umar masuk lagi Islam. Melihat kakaknya Khalid bin Sa'id, Umar bin Sa'id masuk Amr bin Sa'id. Wah, kada. Begitulah satu demi satu saudara-saudara yang dapat hidayah dan taufik. Mereka pemuka-pemuka orang Quraisy ada yang masuk Islam. Dan waktu itu belum sama sekali, belum punya senjata Rasulullah, melawan dengan tenaga, dipukuli dan lain-lain. Atau orang-orang jahat kalau masuk Islam seperti Abu Jahal dan lain-lainnya, kalau ada yang masuk Islam dipukul, dianiaya, ditusuk, dimatiin kalau bisa. Termasuk mereka-mereka, sampai mereka menjadi penguasa-penguasa jahat dan sekutunya Abu Jahal. Pernah Rasulullah berkata, sekarang kita nggak bisa ngelawannya dia. Dia kuat-kuat semuanya. Dia punya senjata, dia punya tenaga, dia punya orang yang kuat-kuat, dan dia punya kekuasaan di Mekah. Nanti kita lawan mereka, kita perang di Badar. Nanti di sono dia pada tersungkur mati semuanya. Itu omongan Nabi kita. Benar. Perang Badar mati semuanya itu. Bangsawan-bangsawan yang jahat sama Rasulullah, yang ketuanya Abu Jahal dan sekutu-sekutunya semua pada mati di Badar, di perang Badar. Mereka orang-orang yang masuk Islam diancam dengan perang. Kalau enggak dibunuh dengan paksa, atau dibalik lagi kepada agama-agama jahiliyah, ya. Mereka semuanya orang punya kaya, punya senjata, ya. Sedangkan orang-orang yang ikut Rasulullah miskin. Banyak daripada budak-budak belia dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar, dibebaskan oleh Sayyidatuna Khadijah. Kalau ada budak-budak perempuan yang disiksa, udah masuk Islam disiksa. Begitu juga anak lakinya, di antara Bilal dan ibunya Sayyidina Ammar, ya. Begitu juga disiksa sampai mati. Sayyidatuna Khadijah membebaskan wanita-wanita, Sayyidina Abu Bakar membebaskan laki-laki, menjadi orang-orang Islam yang merdeka, dibeli daripada majikan-majikan Quraisy yang jahat.
dimerdekakan. Begitulah ya orang-orang Islam seperti Sayyidina Abu Bakar. Dia memberikan hartanya untuk memerdekakan budak belian biar pada masuk Islam dan dia tidak dianiaya lagi. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman dan Khalid bin Sa'id. Akhirnya dia menjadi orang yang kaya raya. Bapaknya meninggal, dia mendapatkan warisannya. Walidha taba'u fil mawali ikhtaru al-adha wal ju' wal masyaqqat ma'a ittiba' Rasul. Orang-orang yang mau masuk Islam, yang mengikuti Rasulullah daripada budak-budak belian, dia harus berani taruhan. Dia bakal kena disiksa dulu, atau kalau ketahuan dia masuk Islam akan dibantai, akan dia mendapatkan segala sesuatu, bahkan disalib, bahkan ditusuk, bahkan dibakar, bahkan gak dikasih makan dan lain-lain. Tapi kalau dia mau masuk ke agama semuanya, agama yang lalu, nggak ada yang mau. Ahadun ahad ala dini Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Tuhanku satu Allah, Tuhanku yang Maha Esa di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitu orang-orang yang kuat imannya, nggak bergeser, nggak keluar, nggak murtad, nggak mau walaupun ditusuk, walaupun dibakar, walaupun dipentang, walaupun disalib, walaupun dijahatin, nggak mau. Udah miskin, lapar, haus, nggak pakai, biarin mati tetap di atas agama Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Begitulah mereka orang-orang kafir, tetap sesat mereka, orang-orang bentolan-bentolan Quraisy yang jahat, ya, tetapi orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan taufik adalah orang-orang yang mana budak-budak belian, laki-laki dan perempuan yang jompo, yang tua masuk Islam. Karena di dalam Taurat adalah pengikutnya Rasulullah SAW kebanyakan orang miskin adalah budak-budak belian, bukan orang-orang kaya. Betul. Itu tatkala siapa yang ditanya, Muawiyah bin Abi Sufyan ditanya, apakah pengikutnya katanya orang-orang kaya, apa orang miskin? Enggak, pengikutnya orang miskin kata Rasulullah SAW. Benar, dia disebutkan di dalam Taurat dan Injil pengikut Nabi Muhammad adalah orang-orang miskin. Sampai Nabi berkata, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku bersama orang-orang miskin, matikan aku bersama orang-orang miskin, dan nanti kumpulkan aku di dalam syurga bersama orang-orang miskin. Yadkhuluna jannata qabla al-aghniya al-masakin bi 500 am. Orang-orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kenapa orang kaya? Dihisab. Dari mana hartanya? Kemana hartanya? Haram, syubhat, halal, diperiksa lama setengah hari, 500 tahun. Orang miskin masuk surga duluan. Nggak ada hisab, nggak punya harta, nggak punya apa-apa, dia masuk los ya, dengan amal solehnya. Nah itu pejuang-pejuang sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Rasulullah masih berdakwah sembunyi-sembunyi karena sedikit yang masuk Islam dan takut dianiaya, takut dibantai. Tapi bab yang akan datang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fasda bima tu'mar wa a'rab 'anil musyrikin. Nanti babnya akan datang, engkau lawan mereka, engkau terang-terangan membawa agama, mengajak agama Islam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikutin orang-orang, jangan takut dengan orang-orang musyrik. Engkau sudah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah sudah jaga engkau daripada kejahatan manusia. Allahumma shalli wa sallim wa barik.